Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Rahman dari kelas Ekonomi Syariah angkatan 22 dengan NIM 22 10 10 3005. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah fikih muamalah, yaitu yang pertama ada wakalah. Nah, wakalah ini secara bahasa dia adalah pelimpahan kekuasaan atau pendelegasian. Kalau secara istilah tersendiri dia adalah akad atau perjanjian untuk memberikan kuasa terhadap seseorang atau suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa. Nah, lalu ada juga landasan hukumnya. Landasan hukumnya ini kita ambil dari surat Yusuf ayat 55 yang artinya itu, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan juga. Lalu ada rukun dan syarat-syarat dari wakalah itu sendiri. Yang pertama itu ada orang yang memberi kuasa atau biasa kita sebut al-muwakil. Yang kedua atau biasa disebut diberi kuasa itu biasa disebut al-wakil. Yang ketiga atau perkata atau hal dikuasakan atau at-taukil. Yang keempat adalah pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Nah, tadi adalah syarat. Selanjutnya ada namanya jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis wakalah ini yang pertama ada al-wakalah al-aqsa, yang kedua ini ada al-wakalah al-ammah, yang ketiga ada al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutalaqah. Nah, lalu selanjutnya ini materinya adalah al-kafalah. Nah, apa sih al-kafalah itu? Kalau secara bahasa itu dia pinjaman atau pertanggungan. Kalau secara istilah itu dia akad perjanjian. Jadi pemberian kuasa kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban kita yang telah kita tanggungkan ke dia gitu loh. Nah, dari ini hukumnya kita ambil dari surat Yusuf juga ayat 72 yang artinya barang siapa yang mengembalikan piala raja maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat unta. Jadi aku akan meminjamkan terhadapnya. Lalu ada juga rukun dan syarat kafalah itu sendiri. Yang pertama itu adalah sigot kafalah, yang kedua itu adalah makful bihi, lalu yang ketiga itu ada kafil, yang keempat itu adalah makful anhu, yang kelima adalah makfulahu. Nah, lalu selanjutnya adalah syarat dari kafalah. Nah, syarat dari kafalah ini yang pertama itu kita harus kafil dan makfulnya itu harus bicara atau secakap secara hukum. Lalu yang kedua ada kewajibannya yang dijamin harus jelas dan dapat dijamin juga. Jadi nggak boleh asal-asalan. Lalu yang ketiga ini kafil harus menerima pertanggungjawaban tersebut. Jadi kalau misalkan si kafil nggak tahu terus tiba-tiba dikasih tanggung jawab, nah itu nggak boleh. Kita harus tahu dulu si kafil ini bisa apa enggak gitu loh. Lalu selanjutnya adalah materi hawalah. Hawalah ini secara bahasa dia itu adalah pengalihan. Nah, jika secara istilah ini itu adalah akad perjanjian untuk memindahkan suatu utang dari si A ini ke B gitu loh. Jadi yang berutang itu kepada orang lain untuk menunjukkan melunasinya gitu. Jadi misalkan si A ini punya utang si B. Nah, ternyata si C ini punya utang juga. Nah, tapi si B ini bilang minta ke si C aja bayarnya karena dia punya utang juga sama si B. Jadi si A ini nagih ke si C tersebut gitu loh. Inilah termasuk dari hawalah tersebut. Lalu landasan hukum ini kita ambil dari riwayat dari Imam Bukhari, Muslim yang menyampaikan dari Abu Hurairah bahwa sabda Rasul mengatakan penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezuliman. Jika salah satunya untuk kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. Barang siapa yang diahlikan kepada orang kaya, maka hendaklah diturutinya. Nah, di sini kita ngambil syarat dan hukum wakalah itu yang pertama ada muhil atau pemindah utangnya. Lalu ada muhal alaih, itu dia untuk menerima utangnya. Lalu yang ketiga ada muhalahu, yang dialihkan si utangnya ini. Lalu yang keempat ada hutang dialihkan. Nah, lalu syaratnya hawalah ini dia semua rukun hawalah ini harus terpenuhi. Jadi semuanya itu harus terpenuhi. Kalau misalkan ada yang belum terpenuhi, jadi nggak bisa jalannya hawalah ini. Lalu yang kedua ada yang namanya muhil dan muhalalai harus cakap secara hukum. Lalu yang ketiga ada hutang yang dialihkan harus jelas dan dapat dialihkan. Tadi kita bilang si yang dialihkan ini harus tahu dan siapa yang harus nanti kita ketagih. Jadi kalau misalkan tiba-tiba secara tunjuk aja terus orangnya terus nggak tahu, nggak bisa gitu loh. Lalu yang terakhir ada muhalahu harus mengetahui dan menerima pengalihan hutangnya. Dia harus tahu juga dong kalau misalkan dia bakal mau ditagih gitu loh. Kalau misalkan saya tiba-tiba ditagih dia nggak tahu apa-apa, itu tidak terpenuhi dari syarat pertama tadi rukunnya. Lalu yang selanjutnya manfaat dari hawa ini kita ada dapat memperlancar ekonomi, lalu juga dapat memudahkan pembayaran juga dari utang, lalu juga dapat menjaga hubungan baik antara utang dan penagih utang tersebut dan yang berutang gitu loh. Lalu yang
Selanjutnya pengaplikasiannya dalam perbankan. Nah, pengaplikasian dalam perbankan ini kita dapat ambil dari contoh surat kredit berdokumen SKBD. Nah, itu jaminan pembayarannya yang diberikan oleh bank kepada penjual barang. Jadi contohnya misalkan kita beli barang tapi surat ini kita kasih ke bank, jadi biar bank tersebutlah yang melunasi utang kita. Jadi kita nggak usah bayar, bank tersebutlah yang membayar utang kita gitu loh. Itu saja yang dapat saya sampaikan materi tadi. Ada kafalah, hawalah, dan wakalah. Jika ada kataan saya kurang jelas atau ada yang kurang baik, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.